Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita akan belajar submit jurnal ya. Saya contohkan di sini submit jurnal bagi pemula ya. Jadi kita pertama-tama kita langsung masukkan atau mengunjungi jurnal ya, atau mengunjungi jurnal yang kita tuju ya. Oke, saya contohkan di sini jurnalnya itu adalah Justisia ya. Saya contohkan di sini ini sebagai contoh saja atau bisa di jurnal-jurnal yang lain, jurnal pendidikan, jurnal hukum, ekonomi ya. Saya contohkan di sini jurnal Justisia ya di sini. Ini sebelum kita menelusuri apa itu template ya. Jadi tujuan pertama adalah kita mendownload lebih dahulu template yang disediakan oleh pihak penerbit atau jurnal ya. Nah, ini ada manuskrip template ya. Kemudian ada biaya juga, ada cek plagiat ya, dan sebagainya. Ada kontaknya juga ya. Kemudian ada juga akreditasi jurnalnya ya. Ini akreditasinya atau indexingnya ya. Ada DOAJ ya, ada Sinta, Garuda dan sebagainya. Ini juga ada beberapa artikel yang sudah terindeks oleh Scopus. Nah, ini bisa kita cek ya di sini. Nah, ini artikel-artikel ini yang ada yang sudah publish di Justisia Islamika ya di M Ponorogo ini sudah ada sekitar ada 11 halaman 57 yang sudah terindeks oleh Scopus ya atau LCP ya. Baik, langsung saja. Yang langkah pertama adalah kita mendownload terlebih dahulu manuskrip template ya. Nah, ini templatenya tinggal disesuaikan. Jadi langkah pertama kita membuat naskah terlebih dahulu ya, sesuai template jurnal. Mulai dari judul ya, kemudian penulis ya, kemudian afiliasi, email dan sebagainya. Kemudian ada susunan abstrak ya. Abstrak di sini ditulis dengan bahasa asing dan bahasa Indonesia ya. Ini. Atau kalau kita masih belum yakin ya bisa melihat terbitan yang sudah ada ya. Ini contohnya di sini ada, nah ini saya contohkan nah, ini yang PDF ya. Nah ini, nah Faisal ini ada 20 halaman ya. Ini terbit di volume 21 nomor 1 Juni 2024 ya. Nah ini susunannya ada bahasa Inggris, abstraknya, ada bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian introduction ya, pendahuluan, kemudian lanjut ke langsung ke pembahasan ya. Jadi umumnya memang tergantung daripada kebijakan publisher ya di sini. Karena ini di Justice Islamika ya, ini formatnya atau gaya selengkungnya ini menggunakan introduction ya, kemudian langsung kepada discussion ya. Nah ini juga terkait metode itu biasanya dicantumkan di bab sebelumnya atau sebelum bab discussion itu dilampirkan atau disebutkan paling tidak metode ya. Tujuan, manfaat, dan keunikan serta studi kelayakan tema yang akan dibahas ya. Nah ini body of paper ya, must be elaborated between ini 5.900 word ya. Uh, Book Antico ya, style ini ya, model hurufnya ya.
Kemudian ini antara 5.000 sampai 6.000 kata ya. Kemudian lanjut ke discussion, ini bahasannya lebih kepada bahasan per bab ya. Jadi disesuaikan dengan rumusan masalah ya. Jadi bahasan itu disesuaikan dengan atau disesuaikan dengan kebutuhan ya, kebutuhan rumusan masalah. Saya contohkan di sini saya sudah membuat eh, naskah ya di sini. Nah, ini kolaborasi dengan dua orang ya. Abstrak, kemudian introduction ya. Setelah introduction, kemudian dicantumkan eh, aim studi aimnya ya. Aim studinya ini sebagai evaluasi dampak dari fatwa MUI. Ini judulnya adalah berkaitan dengan makosid syariah yang ada pada fatwa MUI ya tentang interfaith speech ya atau semacam salam nasional ya. Dan salam nasional ini dikatakan atau difatwakan oleh MUI itu dilarang ya dengan kriteria tertentu ya. Kemudian introduction, this study identifies several important quotes in the MUI fatwa ya. Ini fatwa nomor 2 ijma ulama ya. Kemudian kata tertanggal 31 Mei ya. Ini fatwa ini ya. Khususnya di fatwa poin B nomor 1 dan nomor 3 ya. Itu berkaitan dengan interpret jurisprudence on reaching ya. Ini. Kemudian selanjutnya langsung kepada ration ya. Rationnya di sini bisa disesuaikan ya dengan kondisi atau fakta di lapangan saat ini ya. Kemudian this research ya, di sini teori yang digunakan ya. Kemudian religion protection ya. Ini sebagai apa pembanding ya kajian terdahulu ya. Ini isinya kajian terdahulu ya. Ada karya Palilati ya, konsep makosi syariah, kemudian ada konsepnya Koburtai ya. Kemudian ada penelitian Gede Agung ya, ada penelitian Rajid ya, itu kita cantumkan ya. Jadi sebisa mungkin kajian terdahulu karena ini Sinta 2 ya, jadi lebih baik mengutip atau mensitasi naskah-naskah yang sudah terindeks Sinta 2 ya, atau yang lebih tinggi. Contoh Helion ya, ini Helion sudah terindeks Scopus Q1 ya. Kemudian ada Samarah ya, ini juga sama, sudah terindeks Sinta 1 dan Scopus. Kemudian mana ini Samarah juga ya. Kemudian Polres Polis bisa dicek ya. Dan sumber-sumber lainnya ya. Nah, ini kemudian di akhir, di bab akhir atau ini masih kajian terdahulu ya. Nah, ini disesuaikan ya. With this comprehensive literature review dari kajian review terdahulu di atas disimpulkan bahwa terjadi atau pembahasan berkaitan dengan Fatwa MUI berkaitan dengan salam nasional ya, dampaknya kepada uh, hukum sistem hukum keluarga di Indonesia. Nah, itu seperti apa ya, itu belum dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya ya, atau kajian-kajian terdahulu belum digarap oleh para peneliti atau para autor ya. Nah, ini konsepnya ya. Ini data pendukungnya. Eh, jadi kajian literatur ini ya, karena ini
aspeknya aspek fatwa ya, lebih kepada normatif justice ya. Jadi bahasanya lebih kepada tinjauan literatur ya. Artinya konsep-konsep fikih makosid, kemudian Bapak Makosid ya, Syatibi, Al-Qurtubi dan sebagainya, Tolabi ya, berkaitan dengan hukum keluarga Islam itu juga dicantumkan sebagai data utama atau sumber data utama di situ ya, sebagai acuan ya. Kemudian data sekunder juga, primer dan sekunder juga disesuaikan ya di sini. Kemudian dijelaskan juga terkait apa, menganalisisnya, bagaimana menganalisis hasil temuan dengan teori yang digunakan ya, atau dengan metode yang digunakan. Kemudian langsung kepada pembahasan ya, evolution the fatwa, bla 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 sampai selesai. Kemudian yang bab berikutnya juga demikian ya, dampaknya. Kemudian setelah itu lanjut kepada ini dibenturkan dengan konsep makosis syariah dan juga konsep teori toleransi dan dampak sosial harmonia seperti apa. Nah, ini biasanya di setiap subbab itu diharapkan bisa dicantumkan simpulan ya tiap subbabnya. Kemudian di akhir ya, di bab akhir di kesimpulan juga tinggal menyimpulkan dari apa yang telah dibuat simpulan pada tiap bab ya di sini. Dan baru bibliografi atau daftar pustaka. Oke, baik langsung saja karena ini sudah sesuai, saya sudah sesuaikan ya dengan template-nya, template-nya siapa ini? Justicia ya, Ponorogo ya. Baik langkah selanjutnya kita masuk ini ya, sebelum ini register terlebih dahulu ya. Kita cari menu register di sini ya. Semisal ini ya. Di jurnal lain juga sama ya, gitu. Ada menu register, kemudian setelah register login ya. Nah, saya contohkan di sini ada ini jurnal lain ya, register, kemudian nama depan, nama belakang ya, username ini tinggal kita sesuaikan ya. Misal username nama ya, misal nama, kemudian email ya. Kemudian username kita sesuaikan saja. Hisam 123 atau mau Hisam Riani ya, atau mau user, misalnya user, nah sebenarnya seperti itu ya, bebas ini ya. Biar tidak lupa kita langsung saja pakai ini aja ya. Password juga sama, samakan saja. Kemudian negara ya, Indonesia, afiliasi lebih mudah. Afiliasi kita sesuaikan dengan home base kita ya. Contoh di sini saya di sini autornya atau yang lain di sini ya. Nah, tinggal kita copy ya. Kemudian afiliasinya kita tuliskan ya. Kemudian yes, klik yes, yes. Nah, ini review interest ini bidang peminatan kita ya. Bisa kita tulis misal law and justice ya, atau education ya, atau economic ya. Ya benar ya kata economic law ya.
dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian setelah itu lakukan register ya. Nah, ini karena saya sudah pernah mendaftar ya, jadi kita tinggal login ya. Baik, saya contohkan di sini, misal saya login di sini ya, login. Kemudian setelah itu langsung kepada menu ini ya, profil ya. Menu profil kita pastikan ya, di role ya, di role-nya, roles-nya, perannya ini harus author ya. Kalau seperti ini nanti kita tidak bisa submit ya, tidak bisa mengupload naskah ya. Jadi kita klik ya, kemudian simpan ya setelah itu. Kemudian setelah itu kita balik lagi ke submission ya di sini. Kita klik new submission ya, English Indonesia ya. Ini bisa kita pilih artikel ya. Kemudian centang semua di sini ya. Setelah itu klik yes, kemudian simpan ya. Nah, setelah itu kita upload ya. Nah, upload filenya ya. Misal ini filenya yang sudah kita siapkan ya. Kemudian klik continue ya. Nah, ini file edit, ini sebenarnya file pendukung ya. Maksudnya file bukti pernah melakukan penelitian atau bukti semacam tinjauan sejawat ya. Tinjauan awal ya, atau hasil review awal ya, atau hasil cek plagiat bisa juga dicantumkan di sini ya, another dan seterusnya dan seterusnya ya. Oke, karena kita tidak, kita cukup saja, kemudian lakukan save and continue ya. Nah, setelah itu kita isi judul ya. Terkadang ada jurnal yang meminta bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di sini ya, bahasa Inggris, kemudian judul dalam bahasa Indonesia ya, kemudian abstrak ya. Kemudian kata kunci, kemudian referensi ya, di sini. Diisi semua ini ya. Dan kita copy-copy saja di sini. Judul, kita copy ya, nama, email ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian setelah itu, nah ini yang tadi sudah agak lengkap ya. Enter metadata, di sini metadatanya ya. Nah, misalnya ini yang sudah diisi ya. Kemudian kita masukkan kontributor lainnya ya. Bisa kita tulis. Oke. Kemudian email ya. Kemudian baru negara ya. Nah, langsung kemudian afiliasi ya. Afiliasi tinggal kita sesuaikan di sini. Oke. Kemudian kita harus mencari peran ya, peran dari penulis yang dimasukkan ya. Kemudian kita klik save. Nah, di sini sebelum, nah ini karena error proses yang karena kita harus mencantumkan ini bintang ini ya di checklist. Mau jadi autor atau translator atau penerjemah ya. Oke, kita ini saja autor ya, kemudian save. Nah, setelah itu baru, nah ini karena sudah ini ya. Kalau semisal Hisam Ahyani ini sebagai korespondensi ya, maka kita edit. Korespondensi itu semacam penanggung jawab ya. Korespondensi email yang digunakan juga punya korespondensi ya. Nah, ini bisa tinggal kita sesuaikan di sini ya. Autor. Nah, klik principal ya. Nanti secara otomatis akan kemudian save ya. Nanti secara otomatis akan ganti dengan sendirinya di sini ya. Karena ini menggunakan email korespondensinya adalah Encep ya, maka Encep saja ya. Punya saya diganti saja. Klik edit, kemudian principal ya. Kemudian save ya. Jadi korespondensi itu tidak tidak selamanya penulis pertama ya. Jadi korespondensi itu bisa penulis kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya ya. Jadi intinya korespondensi ini adalah akun yang digunakan untuk mendaftar atau submit naskah.
ya, di jurnal tertentu. Ya. Itu yang biasanya ditanyakan oleh pihak kampus ya sebagai prasyarat melampirkan bukti korespondensinya di lampiran untuk kenaikan jabatan fungsional seperti itu ya. Jadi eh, perlu diperhatikan juga ya. Baik, langsung saja. Ini keyword ya, keywordnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian referensi juga sama cantumkan. Kemudian save and ini. Kemudian finish, oke ya. Kita tunggu sampai selesai ya. Ini masih loading ya. Oke, karena terkadang memang lama ya, kita langsung saja ke beralih, tinggalkan saja. Nah, ini sudah ini ya. Ini yang ini dihapus saja. Oke. Ini yang kita terdaftar ya sebagai atau naskah tersebut yang telah disubmit itu terdaftar dengan nomor register 9661. Nah, ini nantinya 9661 ini biasanya tapi ya ini yang dijadikan sebagai link terakhir ya atau link yang ada pada penerbitan ya di situ. Nah, ini sudah ya hasilnya ya. Tinggal kita menunggu eh, review discussion di sini ya. Nanti akan ada hasil review dari penerbit ya di sini ya. Ya, kita bisa cek-cek lagi ya. Nah, apa edit, production ya, review, submission ya di sini. Oke, kita cek-cek boleh ya. Oke, oke, cukup ya. Oh, masih N 9662. View, wah ini tampilannya ya, tampilannya ini ya. Jadi biasanya itu tampilnya di sini ya. Submission library, view metadata itu biasanya di sini. Submission, review, kemudian view metadata. Ini karena di pojok saya cari tadi belum belum ada ya. Nah ini view metadatanya ya, yang sudah dimasukkan tadi. Nah ini email ya, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, saya kira cukup ya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba ya. Jadi sering berlatihlah untuk bagi para dosen, mahasiswa ya yang membutuhkan tinggal di-share ya tutorial submission ini ya di jurnal khususnya untuk para submitter pemula ya. Jadi pandai-pandailah memilih template atau jurnal ya yang sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Misal mahasiswa untuk sebagai syarat kelulusan mata kuliah ya, itu bisa kita cari jurnal-jurnal yang ada di Indonesia saja ya. Itu bisa kita cek di Sinta ya di sini. Ini bisa kita cek di sini, sini ya. Nah, ini di tahun 2019, 11, 2023 ya. Tinggal kita cek di sini hasil indekernya atau nama jurnalnya ya, nama jurnalnya. Nah, ini misal kita akan mencari jurnal tentang pendidikan, semisal ya. Nah, ini ada jurnal kita ketik saja ya. Ini ada beberapa jurnal, ada jurnal Sinta satu terindeks Sinta satu ya, Scopus. Jadi kalau di Indonesia itu indeks Bonafit itu adalah Sinta satu ya.
kemudian peringkat 2 Sinta 2, peringkat 3 Sinta 3 ya, dan seterusnya sampai Sinta 6 ya. Kemudian kalau di internasional atau internasional bereputasi itu yang digunakan adalah Scopus ya, eh, yang dijadikan sebagai tolak ukur ya eh, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, Kemdikbud ya. Nah, biasanya kalau sudah terindeks Scopus, untuk khusus untuk yang di Indonesia itu biasanya kalau didaftarkan ke Sinta itu biasanya sih langsung naik ke Sinta 1 ya. Namun ada beberapa juga jurnal yang terindeks Sinta 2 sudah terindeks Scopus ya. Biasanya belum update atau masih dalam proses accepted ya oleh Scopus itu merupakan hal proses ya. Contoh di sini ini ya. Ini Arisalah ya. Arisalah Win Jambi ya. Ini sudah ini ada keterangannya. Juni ya. Kita buka Scopusnya, Sintanya juga sama. Nah, ini sudah terindeks Scopus ya. Ini Sintanya, Sinta 1 kita klik atau ketika belum muncul kita copy saja. Kita cari di sini, cari, oke, kita enter saja. Nah, ini Arisalah. Ini karena masih proses, maka masih Sinta 2 ini ya. Nah, ini belum update ini ya. Nah, padahal di websitenya atau OJS-nya itu sudah terindeks Scopus ini ya. Yours currently covered by Scopus form ya dari 2020 sampai 2000 sampai sekarang ya. Baik, terima kasih. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.